Podcast. Podcastnya Asli Pekolbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky Abdullah Fatur Rahman pada ASQ Podcast. Teman-teman sekalian, pernahkah Anda semua merasakan jika hidup berjalan di tempat meski sudah kita berdoa, kita sudah niat, kita sudah bekerja keras? Nah, maka dari itu sepertinya kita belum mengetahui dan belum menyadari adanya hukum tarik-menarik. Bayangkan, kalau sekiranya takdir itu bisa dipanggil bukan dengan mantra, tapi dengan iman. Inilah yang ditawarkan oleh seorang penulis yang menggali dalam-dalam makna Al-Quran. Mari kita sambut Bapak Rusdi S. Rauf. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya manggil Mas Kang atau apa nih? Boleh, bebas. Bebas. Oke, kita panggil Mas aja biar kita awet muda, insya Allah. Gimana Mas Rusdi tadi perjalanan dari Jakarta ya? Alhamdulillah dari Jakarta. Alhamdulillah tadi masuk tol ya, dan alhamdulillah sampai juga di sini, dan luar biasa ya. Saya surprise juga ya. Masya Allah, sekolahnya luar biasa nih ya. Hawanya juga, vibrasinya juga positif banget ya. Kebetulan kita nyempil sih lebih tepatnya ya di ujung ya. Gitu. Jadi orang kalau menemukan kita tuh hidden gem lah bahasanya. Insya Allah. Ini kebetulan hari ini saya akan membahas salah satu buku yang menurut saya ini jadi fenomenal sekali di ranah sosial media ya, khususnya di internet mungkin, Quranic Law of Attraction. Betul. Nah, Quranic Law of Attraction ini bisa dijelaskan nggak sih sama kawan-kawan itu? Boleh. Sebenarnya Quranic Law of Attraction ini apa sih gitu? Ya, jadi tahun 2007-2008 di Indonesia itu ada satu buku ya yang masuk ke Indonesia dan diterjemahkan sama Gramedia. Ya. Nama bukunya itu adalah The Secret. Itu karya dari Rhonda Byrne dan kawan-kawannya. Ada juga buku Law of Attraction dari Michael J. Lozer. Masuk tuh semua ke Indonesia 2007-2008. Khususnya yang The Secret ini, itu booming banget. Booming banget di mana-mana. Dan yang baca itu umat Muslim. Nah, disinilah saya mulai mempelajari tahun 2007-2008 itu. Apa sih hukum tarik-menarik dan The Secret itu? Saya baca. Oh, ternyata gitu ya. Ini banyak umat Muslim yang baca. Ini bisa jadi mengganggu nilai tauhid mereka. Ya, karena kan The Secret atau Law of Attraction yang konvensional itu, yang datang dari Barat, yang kita nggak landaskan Al-Quran tuh, yang secara general, secara umum itu kan mereka katakan apa yang kita pikirkan, apa yang ada di dalam perasaan kita, atau mereka sebut sebagai getaran positif atau getaran negatif. Getaran itu menggambarkan pikiran kita atau perasaan kita. Nah, mereka bilang ketika kita mau berpikir yang baik, berperasaan yang baik, maka alam semesta atau universe lah bahasa kerennya gitu ya, merespon yang sama dengan apa yang ada di dalam getaran kita. Kalau kita perasaan pikiran positif, alam semesta akan merespon sesuatu yang positif juga. Nah, bagi umat Muslim ini kan bisa jadi mengganggu tauhid kita. Jadi jangan sampai wah, kita menuhankan alam semesta, kita menuhankan pikiran dan perasaan. Nah, oleh sebab itu, di tahun 2008, saya coba menuliskan buku Quranic Law of Attraction ini. Jadi, hukum ketertarikan yang kami landaskan dengan nilai-nilai dari Al-Quran. Dan banyak banget tuh ayat-ayat Al-Quran, nanti kita bahas gitu ya. Gitu. Nah, disinilah saya bilang, oke, setidaknya umat Muslim punya opsi ketika belajar hukum ketertarikan ini. Jadi akhirnya saya tuliskan itu dan alhamdulillah diterbitkan. Jadi berarti gini teman-teman, kalau saya menangkap dengan sekilas, jadi buku Law of Attraction ini sama halnya seperti yang dikatakan firman Allah, yakni ini ingdazoni abdi. Betul. Itu kalau kita membawa buku Law of Attraction ini terhadap ranah agama Islam ya. Jadi dengan tadinya The Secret itu kan ya sangat liar, pemikiran liar ya. Mungkin yang apa nih, kita mikir apa nih, tapi karena hadirnya Quranic Law of Attraction ini jadi lebih rapi, tertata ya. Betul. Dan memang banyak banget sebenarnya hukum ketertarikan ini di dalam Al-Quran, banyak banget dijelaskan. Tadi dalam Al-Hadis kan, sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau kita berpikir yang baik-baik, maka kebaikan itu hadir ke dalam kehidupan kita. Dalam Al-Quran juga kan banyak yang namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam
dalam kebaikan. Sesuatu yang baik, maka kebaikan itu akan datang ke dalam kehidupan kita. Sesuatu yang zolim, maka kezaliman pun itu akan balik ke dalam kehidupan kita. Banyak banget ya. Kita berbuat baik sekecil zarah, itu pun akan berbalik lagi sama kita. Berbuat keburukan juga seperti itu. Jadi banyak sekali ayat-ayat Al-Quran itu yang menjelaskan. Di Al-Hadis juga yang menjelaskan tentang bagaimana hubungan sebab akibat. Oleh sebab itu, kenapa Law of Attraction ini saya sebut adalah sunatullah. Dia ya seperti hukum gravitasi, hukum alam gitu ya. Dan kami meyakini sebagai umat muslim bahwa alam semesta ini ya mereka hidup nggak mati gitu ya. Oleh sebab itu kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke dalam api, itu kan Allah bicaranya bukan ke Ibrahimnya kan. Jadi Allah bicaranya ke apinya. Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam. Tapi saat Ibrahim alaihissalam masuk ke dalam api, dia kan selalu berprasangka baik sama Allah. Dia yakin kalau Allah pasti tolong saya, Allah pasti bantu saya. Hasbunallah wa ni'mal wakil gitu ya. Akhirnya jelas pertolongan Allah itu datang. Jadi di konsep Quranic Law of Attraction ini, fokus kita bukan ke alam semesta, tapi kita fokusnya berpikir yang baik kepada Allah, berprasangka yang baik kepada Allah. Pasti Allah gerakan apapun itu, gerakan alam semesta itu untuk mendukung kebahagiaan dan kesuksesan kita. Nah, gini, pernah nggak Mas? Suatu ketika pingin makan durian tuh. Ya. Tiba-tiba ada tetangga yang bawain. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Oh, ini terjadi sama saya ketika pas itu saya di kampus. Kebetulan begitu saya mau pulang, di situ saya ngelihat ya uang jajan tinggal sekian lah gitu ya. Kayaknya kalau beli nasi Padang nggak keburu deh dan nggak cukup deh gitu ya. Akhirnya saya berpikir kayaknya enak ya makan opor gitu kalau pulang ke rumah makan opor. Ternyata di situ ibu saya pas. Masya Allah. Jadi saya berpikir saat itu ya udah deh abis zuhur mungkin saya setelah sholat baru pulang deh gitu. Teman-teman saya beli makan, saya sholat. Setelah saya sholat, abis banget saya selesai sholat, saya berpikir kayaknya enak deh kalau makan opor. Tapi ternyata pas nyampe rumah ternyata benar ada opor itu. Nah, Masya Allah itu banget salah ya, satu. Jadi Law of Attraction itu dia bekerja 24 jam 7 hari. Cuma kita nggak sadar. Jadi kayak tadi, kayak misalnya mau udah rindu nih sama teman lama misalnya, mau nelpon sama dia, udah ada niat kayak gitu. Tiba-tiba besok dia telepon duluan sama kita. Terus kita kaget, Ane mau nelpon ente nih gitu kan. Kok ente udah nelpon Ane nih? Baru mau ditelepon nih. Gitu. Atau misalnya nih, dulu-dulunya kita pingin membayangkan sesuatu. Sekarang ini kita udah punya nih. Misalnya kita udah pernah umroh misalnya. Saat ini udah umroh. Dulu-dulu mungkin 3 tahun lalu, 4 tahun lalu kita pernah berujar, pingin banget deh. Pingin umroh deh, pingin tawaf deh. Dan tiba-tiba sekarang udah, ya kita memang udah umroh gitu ya. Kemudian kita langsung berujar, kayaknya ini dulu-dulu pernah saya bayangkan. Oh, itu pernah terjadi sama saya itu. Jadi saya saat itu berpikir, saya pikir dengan ya kita sadar manusia biasa yang mungkin banyak dosa, tapi ya Allah dalam hati ini kayaknya ngelihat orang umroh ibadah dengan tenangnya. Saya ngelihat posisi ibadah dengan tenangnya di tanah haram itu. Saya pengen deh ya Allah sekali aja ya Allah. Dan ternyata ya sekitar 2 bulan itu ya, mungkin sekitar 2 bulan atau tahun depannya gitu. Kalau kurang tahu juga saya kurang hafal. Tahun depannya itu saya berangkat. Dengan tidak ada pikiran bahwa saya akan berangkat gitu. Tapi hati ini tuh kayak kalau saya nanti berangkat, saya pengen ibadah yang nyaman. Ternyata Allah berikan memang ketika di tanah haram kan orang kadang cerita, awas hati-hati nanti kamu begini begitu. Alhamdulillah saya ibadah 3 kali saya lakukan umroh ya. Di situ saya melakukan umroh digantikan gitu orang tua saya untuk orang tua saya. Itu nyaman semua. Alhamdulillah. Nggak ada yang nggak nyaman. Berarti kan artinya apa yang Law of Attraction yang saya tanamkan ini terwujud. Betul. Gitu. Dan bisa diimplementasi ke sekolah, ke keluarga, ke anak-anak kita. Dan banyak banget kejadian-kejadian ya. Misalnya kalau kita lihat kisah Imam As-Sudais misalnya. Itu kan Sudais kecil, waktu itu diceritakan sama ibunya. Ini mungkin udah pernah dengar ya. Ibunya lagi menyiapkan hidangan untuk sang tamu gitu ya. Pernah dengar kan? Sudais kecil datang, diambil pasir, kemudian hidangannya itu ditabur sama pasir. Jadi nggak layak inilah kalau bahasa kitanya. Tapi ibunya Imam Sudais kan dia langsung
doain dengan prasangka baik. Nanti kamu jadi imam Masjidil Haram. Dan alhamdulillah itu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi banyak banget hukum ketertarikan ini bekerja. Apakah itu di keluarga, di kehidupan pribadi, bisnis dan usaha, itu juga bisa kita terapkan. Misalnya di dalam Nabi Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar gitu kan. Itu juga kan ditinggalkan di padang pasir yang tandus dan seterusnya. Tapi mereka selalu berprasangka baik kepada Allah. Apalagi dari Safa Marwah, Sorry nih Mas Rusdi, mungkin kalau orang Indonesia ditinggalin kayak gitu udah pesimis kali ya. Nggak bakal nemu air nih gitu ya. Tapi dengan law of attraction-nya itu yakin dengan Allah. Maka kebaikan itu ya dia yakin dengan adanya, saya yakin karena Allah akan ada air ini mengalir sampai betul, berprasangka baik kepada Allah. Dan action tadi, beliau lari 7 kali, itu kan action dengan satu keyakinan, prasangka baik kita kepada Allah. Ikhtiarnya ada law of attraction, ada actionnya gitu. Tapi kita berprasangka baik kepada Allah. Jadi Quranic law of attraction itu membawa level law of attraction kita lebih tinggi seharusnya. Karena kita selalu, apapun yang kita hadapi hari ini, ya di dalam keadaan titik terendah dalam hidup kita, hidup nggak baik-baik aja gitu ya. Tapi kan kita selalu berprasangka baik sama Allah. Harus selalu berprasangka. Allah pasti bantu kita, Allah pasti mudahkan kita. Insya Allah pasti jalan keluar itu datang ke dalam kehidupan Kullu ma huwa atin. Nah, kalau kata Allah gitu ya, kullu ma huwa atin. Tapi ada pertanyaan nih, mengapa sih penting bagi umat Islam memahami law of attraction dari perspektif Al-Quran, bukan hanya dari pendekatan populer Barat seperti yang tadi diceritakan itu? Ya, betul. Kenapa sih? Ya, jadi gini, kalau kita belajar law of attraction, berarti kan kita pingin agar vibrasi kita, pikiran kita, prasangka kita itu selalu baik. Apapun kondisi kita, bagaimanapun ujian kita. Jadi sehingga di dalam konsep Quranic law of attraction, apapun masalah kita yang kita hadapi, ujung-ujungnya Allah pasti bantu. Ujung-ujungnya Allah pasti tolong kita. Nggak ada kamus kita sebagai umat muslim. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, nggak ada ceritanya Allah nggak tolong kita. Nggak ada ceritanya Allah nggak bantu kita. Nah, ini yang sering saya bilang ke audiens di offline seminar atau di online seminar gitu ya. Apapun cobaan kita di titik terendah dalam hidup kita, ketika kita mau memaksimalkan law of attraction tadi, prasangka baik kita kepada Allah, insya Allah pertolongan itu akan datang. Itu banyak saya kasih contoh tuh. Misalnya fakta di dalam Al-Quran, Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ini kan cobaannya luar biasa ya. Dimasukkan ke dalam sumur dan dimasukkan sama saudaranya sendiri. Tinggalin Nabi Yusuf. Iya. Ada nggak kita yang ujiannya dimasukin ke sumur sama saudara sendiri? Iya. Ini saudara sendiri lah ya. Betul. Nggak hanya itu aja. Ya, setelah itu jadi budak, kemudian pernah difitnah lagi. Tapi toh ujung-ujungnya Allah bantu juga kan. Ujung-ujungnya Allah tolong Nabi Yusuf alaihissalam. Kadang-kadang dengan cara yang nggak masuk di akal, nggak masuk logika. Saat itu ditiupkan mimpi ya ke Raja Mesir. Dan yang bisa mentafsirkan mimpi Raja Mesir ini adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga jadi menteri, ketemu lagi sama keluarganya, ketemu lagi sama ayahnya dan seterusnya. Jadi ujung-ujungnya pasti Allah tolong kita. Pasti Allah bantu kita. Contoh yang kedua, saya sering bilang itu contoh Nabi Yunus alaihissalam. Nah, Nabi Yunus alaihissalam ini mau lari dari realita. Nah, nanti ada hubungannya nih dengan pertanyaan tadi ya. Mau lari dari realita. Karena kan udah anak-anak sekarang bilang hopeless ya. Mau berdakwah sama umatnya, tapi kayaknya, udah nggak bisa nih. Akhirnya lari dari realita. Pesimis lah. Mulai ini nggak mampu lagi, nggak sanggup lagi nih. Masuklah ke dalam kapal. Dipikirnya masuk ke dalam kapal itu selesai itu masalah. Gitu ya. Padahal nggak masuk lagi ke dalam lautan. Nggak sampai selesai di situ. Masuk ke perut ikan. Bertubi-tubi. Disitulah Nabi Yunus alaihissalam sadar, sehingga beliau mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi sebenarnya istighfar itu salah satu juga untuk solusi kan, solusi dari semua problem hidup kita, masalah kita. Seharusnya kalau kita beristighfar diampuni sama Allah, kita udah senang ya. Tapi nggak kayak gitu ya. Selain kita diampuni, kita juga diberikan solusi sama Allah. Jadi para nabi dan rasul, Nabi Musa alaihissalam ketika sudah terbentang lautan, gak ada jalan lagi gitu ya. Tapi mereka selalu yakin dan prasangka baik kepada Allah, sehingga pertolongan Allah itu datang. Allah gerakan alam semesta ini untuk mendukung kesuksesan, kebahagiaan dari para nabi dan rasul. Nah, oleh sebab itu kenapa penting di dalam Al-Quran kita selalu tuh yakin sama Allah,
prasangka baik sama Allah Azza wa Jalla melalui hukum ketertarikan tadi. Kita selalu berprasangka baik kepada Allah, bukan ke alam semesta. Ini jangan salah persepsi ya. Oh, saya berpikir positif, saya berperasaan positif, biar alam semesta merespon. Betul, merespon alam semesta itu, tapi kan semuanya atas kehendak dari Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu seharusnya kita bukan ke alam semesta. Kita berpikir yang baik, berprasangka baik, kita berpikir yang baik kalau anak-anak kita nanti insya Allah jadi anak yang sukses, bisa masuk ke perguruan yang tinggi. Itu kan kita berprasangka kepada Allah. Ya. Nah, masalahnya gimana cara kita supaya selalu berprasangka baik kepada Allah, gitu kan? Itu kadang susah ya. Berprasangka baik biar law of attraction-nya ini bekerja sesuai dengan Al-Quran tentunya kepada Allah. Kita berfokusnya kepada Allah. Nah, itu kadang-kadang caranya kayak gimana kan? Nah, oleh sebab itu kenapa buku Quranic Law of Attraction ini kita memberikan beberapa praktek bagaimana di dalam keadaan gak baik-baik saja kita selalu berprasangka baik kepada Allah, sehingga nanti kita akan belajar yang namanya metode belief system. Belief system. Ya, ada belief system. Kemudian ada yang namanya kita harus tahu apa itu alam bawah sadar sehingga meningkatkan keyakinan kita kepada Allah. Seperti itu. Nah, di dalam Al-Quran tuh banyak. Misalnya nih belief system nih kayak gini, Mas. Misalnya anak-anak kita nih datang ke kita, ke ibu atau ke ayahnya gitu ya. Bunda, Abi, Umi, suatu waktu nanti saya mau buat 100 perusahaan. Dari setiap perusahaan itu punya 100 karyawan. Tiba-tiba kita sebagai orang tua, kita langsung bilang, udah, belajar aja kamu. Halo kamu itu udah belajar, jangan mikir macam-macam. Nah, dengan seperti ini, dengan perkataan seperti ini, berarti kita sedang menanamkan ke alam bawah sadar anak-anak kita, ke belief system anak-anak kita terkait dengan ketidakmungkinan. Ditangkap sinyal itu begitu. Iya, jadi dia udah ngerasa, wah kayaknya nggak mungkin nih. Karena kita udah bilang, udah, gak mungkin kamu itu. Belajar aja, kamu halu, dan lain-lain. Jadi kita membatasi anak-anak kita untuk memiliki belief system yang positif. Atau misalnya belief system ini dipengaruhi oleh keseharian kita, ya, di lingkungan kita, keluarga kita. Kalau tiap hari kita di sosial media misalnya ya, lihat gosip-gosip perceraian seperti itu, lama-lama di dalam alam bawah sadar kita terstimulus bahwa wah kayaknya kalau menikah perceraian, sehingga apa? Kita takut untuk menikah. Merit is scary. Kita takut menikah ya gitu. Jadi batasan-batasan itulah yang mempengaruhi di belief system kita. Ada apa-apa dikit-dikit nggak mungkin. Misalnya, wah sekolah saya kok siswanya masih dikit nih. Wah nggak mungkin deh sekolah saya bisa jadi besar misalnya. Wah anak saya nggak mungkin sukses deh. Kan saya berasal dari keluarga yang miskin misalnya, yang nggak punya apa-apa. Nah ini udah kebangun nih di belief system kita, sehingga yaitu banyak hal-hal yang kita nggak mau coba karena udah takut duluan. Berarti udah memang itu terjadi duluan. Ternyata di keluarga saya pun terjadi. Ibu ya begitu ibu saya menyikapi persoalan lembaga, karena memang dulu belum jadi seperti ini kan, masih ya mungkin masih apalah, hanya mungkin berapa petak gitu, tapi dengan belief system yang tadi ditanamkan itu, seiring berjalannya waktu mengimprovisasi juga ikhtiar doa ya alhamdulillah. Ya, dan belief system ini terbentuk dari circle kita, lingkungan kita, apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Oleh sebab itu kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini udah dijelasin loh dalam Al-Quran nih, dan di dalam hadisnya Rasulullah banyak banget hadis-hadisnya ya. Kalau anak itu terlahir dalam keadaan fitrah, yang membentuk dia Majusi, Nasrani dan seterusnya adalah ya lingkungan dia. Yang terdekat adalah ya orang tuanya gitu. Ada juga hadis yang bilang kalau kita gaul sama minyak wangi gitu ya, ya setidaknya dapat lah wanginya. Kalau pandai besi ya kita dapat panasnya. Nah biasa yang nanya kalau gitu, karena kan kita ini datang dari background yang berbeda-beda. Nggak semua di antara kita itu datang dari keluarga yang baik-baik aja. Bisa jadi dari keluarga yang apa namanya? Kurang baik lah. Ya, kurang baik, broken home dan seterusnya. Pertanyaannya, bisa nggak kita mengubah belief system kita? Nah, nah itu. Nah, kira-kira ada caranya. Bisa banget. Untuk dirubah. Tapi kita harus paham di dalam neuroscience itu ada dua. Ada yang namanya alam sadar dan ada yang namanya alam bawah sadar. Gitu. Nah, harus kita pahami. Oleh sebab itu kenapa di law of attraction-nya The Secret yang konvensional itu, kita itu setiap pagi diminta untuk melakukan afirmasi. Ya, misalnya di depan cermin tuh ya mereka bilang ya, saya menarik keberlimpahan, saya menarik kekayaan, saya adalah magnet rezeki. Mereka bilang kayak gitu. Tapi cara afirmasinya ini yang kita koreksi.
Ya, karena kan kalau kita bilang saya menarik rezeki lebih banyak, saya menarik keberlimpahan, hidup saya kaya raya dan seterusnya, itu seolah-olah kita yang menarik. Kita Padahal enggak. pede sama diri sendiri. Ya betul, tapi kan kita nggak bisa menarik keberlimpahan. Kita nggak bisa menarik rezeki. Yang menarik rezeki, yang memberikan rezeki dan keberlimpahan kan dari Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu kenapa di metode afirmasi kita, tapi afirmasi ini penting untuk membentuk keyakinan kita kepada Allah. Oleh sebab itu kenapa di Quranic Law of Attraction metode afirmasinya itu kita pakai surat Al-Mulk ayat 15. Jadi nanti tiap pagi kita harus katakan, saya yakin Allah pasti mudahkan saya. Sebutkan apa yang kita inginkan. Allah pasti mudahkan saya melunasi semua amanah-amanah saya. Saya yakin Allah pasti mudahkan anak saya untuk berprestasi di sekolah. Misalnya seperti itu. Nah itu orang tua bangun tuh seperti itu setiap hari. Ya, setiap pagi sebelum subuh di sepertiga malam. Nah, dengan begitu insya Allah ya kita akan makin kuat lagi keyakinan kita kepada Allah. Saya jadi teringat ketika saya mengikuti perkuliahan. Kebetulan nih alhamdulillah saya berkuliah di Mineral 165. Pak Ari mohon izin, kebetulan setiap pagi kami melakukan afirmasi positif tersebut. Ya, insya Allah. Hari ini saya fokus, saya semangat, saya bahagia gitu. Lebih semangat, lebih fokus. Dan itu memang nggak hanya hari itu aja, nggak hanya saat itu saya kuliah, saya melakukan hari itu, enggak. Tapi setiap saya ingin melakukan apapun pelajarannya, saya harus menerapkan afirmasi positif tersebut. Masya Allah. Itu. Jadi mau pagi, mau siang, mau sore, selamat pagi aja. Dan afirmasinya itu aja. Jadi harus tetap, mau siang harus tetap fokus, mau siang harus tetap semangat, mau sore harus tetap bahagia. Ya, begitu. Nah, jadi memang afirmasi positif ini memang harus dibiasakan. Nah, tapi kita harus tahu cara pakainya sehingga apa, kita tauhidnya makin tebal, makin tinggi, makin kokoh. Oleh sebab itu kenapa saya bilang afirmasinya kita libatkan Allah di dalamnya. Saya yakin Allah pasti bantu saya melunasi semua amanah saya. Saya yakin Allah. Nah, dengan begini udah ada nilai kebaikan. Karena ketika setiap pagi hari daripada kita mikir yang enggak gitu ya. Ya kita bangun keyakinan dulu sama Allah. Dengan kita bilang saya yakin Allah pasti bantu saya, berarti kan kita sudah berikrar. Ya, kalau tidak ada yang bisa bantu saya, tidak ada yang mudahkan saya kecuali atas izin dari Allah Azza wa Jalla. Ya, itu aja udah pahala. Ya, udah pahala gitu aja ya. Karena kita mau tauhid. Nah, kebanyakan afirmasi yang beredar itu kan biasa di depan cermin, saya magnet rezeki, saya menarik keberlimpahan. Seolah-olah kita egonya banyak banget. Saya. Sehingga apa? Ketika kita berafirmasi seperti itu, tapi keinginan kita belum mewujud, jadi stres kita, jadi marah-marah yang ada kita lupa sama Tuhan. Ya, seperti itu. Itu kawan-kawan semua. Oleh sebab itu kita luruskan cara afirmasinya adalah pakai afirmasi yang melibatkan Allah Azza wa Jalla di dalamnya. Seperti itu. Masya Allah. Nah, itu yang beda kita dengan sama tujuannya beda. Kalau law of attraction yang biasa, itu tujuannya kalau dia udah dapat doanya, udah dikabulkan doanya, udah dapat keinginannya, biasa dia itu menunjukkan kayak flexing. Wah, saya bisa, saya udah punya kekayaan, flexing di mana-mana. Tapi kalau orang yang dia belajar Quranic Law of Attraction, begitu tujuannya tercapai, doanya tercapai, itu bukan hanya memberikan impact buat diri dia sendiri, tapi juga memberikan impact di sekitarnya. Nah, oleh sebab itu kenapa kita ada yang namanya scripting doa. Bagaimana cara kita berdoa yang powerful. Oh, jadi scripting doa itu kalau saya tidak salah, kita berdoa tapi terstruktur ya? Ya, ada formula-formula doanya. Oh, luar biasa. Yang bisa menambahkan keyakinan. Salah satunya kenapa saya bilang, ketika kita berdoa, nggak usah pakai kata semoga. Nggak usah pakai kata mudah-mudahan. Nah, ini saya diprotes. Dasarnya itu mana? Kok berdoa itu nggak usah pakai kata semoga? Kok nggak usah pakai kata mudah-mudahan? Diprotes ya, sama audiens ya. Iya. Saya bilang dasarnya ada. Kami sudah melakukan kajian di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran mujizat loh yang ada sampai saat ini. Betul. Kami kaji struktur doa para nabi dan rasul yang ada dalam Al-Quran. Kalau bahasa Indonesia, struktur kalimatnya kan apa ya? SPOK ya. SPOK. Subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, gimana struktur doa para nabi dan rasul yang ada di dalam Al-Quran? Strukturnya, doanya beda-beda, tapi punya struktur yang sama. Misalnya, mereka menyebutkan asma Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Arhamar Rahimin. Yang kedua, mereka pakai struktur doanya itu direct. Kalimat-kalimat yang langsung.
Jarang sekali pakai kata semoga, jarang. Ada, tapi jarang. 80% kebanyakan langsung minta. Mudahkanlah, lapangkanlah, berikanlah, bukakanlah. Kalimat-kalimat yang langsung. Gitu, berikanlah keturunan. To the point ya. To the point. Mudahkanlah lisan saya. Betul. Ampunilah. To the point, direct. Ternyata ketika saya belajar NLP itu Neuro Language Programming ya. NLP. Itu salah satu bagian ilmu juga gitu ya. Ternyata ketika saya analisa kalimat yang direct Nabi dan Rasul ini menunjukkan bahwa Nabi dan Rasul ketika mereka berdoa, kelihatan struktur doanya itu menunjukkan mereka sangat yakin kalau doa mereka itu dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Sehingga mereka jarang ada ya pakai semoga, mudah-mudahan ada, tapi nggak banyak. Kebanyakan itu langsung direct, langsung minta. Sehingga menunjukkan keyakinan mereka kepada Allah. Seperti itu. Banyak bilang kok repot-repot belajar doa, ya doa itu membangun keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bahkan ada hadis-hadis yang melarang kita berdoa terlalu puitis. Nah, itu dilarang. Lebay lah. Terlalu puitis itu dilarang. Misalnya, ya Allah, berikanlah rezeki yang banyak jika Engkau menghendaki. Ya Allah, ampunilah saya jika Engkau menghendaki. Nah, itu di dalam hadis Bukhari, hadis Sahih, itu dilarang. Karena apa? Karena kita nggak mantap meminta sama Allah. Jadi sebenarnya ilmu doa ini guideline-nya sangat komplit di umat muslim ya. Masya Allah, dibawa oleh Rasulullah dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, ya kami ambil salah satu resource namanya Fikut Doa, karya Imam Said Al-Aham. Itu banyak banget dia jelaskan. Salah satunya gimana kita meminta. Seperti itu. Jadi kalimat-kalimat kita di dalam doa membangun keyakinan kita di dalam berdoa. Oleh sebab itu kenapa mayoritas ulama mengatakan semua doa kita itu pasti dikabulkan sama Allah. Mintalah kepadaku, aku berikan. Tapi syaratnya dua kan. Pertama, patuhi perintahku. Yang kedua adalah beriman, percaya. Kalau kita nggak percaya ya kita men-cancel doa kita. Dan doa itu bagian dari hukum ketertarikan, bagian dari law of attraction. Salah satu hukum ketertarikan itu adalah melalui doa, meminta. Kita harus minta. Nah, tapi kan di sini kalau menurut Bapak sendiri nih, apakah kegagalan dalam hidup bisa menjadi bagian dari proses LOA itu tersendiri? Nah, bagus banget nih pertanyaannya. Jadi gini, kalau saya gambarkan, ini ada dua hal nih. Ada yang di sebelah kiri saya dan di sebelah kanan nih. Biasanya di sebelah kanan ini adalah impian kita, tujuan kita, gitu ya. Doa-doa kita ini di sebelah kanan. Di sebelah kiri ini kita mau menuju ke sini. Kita mau menuju ke impian. Biasanya kebanyakan orang, dia bahagia kalau usahanya udah besar. Dia bahagia kalau utang-utangnya udah lunas. Betul. Dia bahagia kalau anaknya udah sukses. Betul. Biasanya kita baru bahagia kalau sudah tercapai. Tetapi di dalam Quranic Law of Attraction, di dalam surat Al-Mulk ayat 15, itu dijelaskan. Kalau kita itu sebelum tercapai keinginan kita, sebelum anak-anak kita sukses, ya sebelum usaha kita sukses, kan kita lagi berproses nih. Nah, di dalam kita proses menuju keinginan-keinginan kita, itu kan nggak garis lurus gini. Iya. Bisa jadi bergelombang dia. Bahkan bisa jadi ribet ya. Ribet, baru dia sampai tujuan. Nah, di dalam proses ini, kalau kita ikut dari Quranic Law of Attraction, maka kita selalu punya mindset positif. Mindset positif itu kayak gimana? Mindset kalau kita yakin Allah pasti bantu kita. Sehingga apa? Dalam proses perjalanan ini, ketika kita punya mindset positif, prasangka baik sama Allah, apapun yang terjadi di sini, ini bagian proses untuk mencapai tujuan kita. Dan kita happy di awal. Kita tetap bersyukur di awal, bahagia di awal, walaupun kita belum mencapai impian kita. Oleh sebab itu, kenapa di dalam surat Al-Mulk ayat 15 itu Allah katakan, aku jadikan bumi ini mudah untukmu. Maka jelajahilah di segala penjurunya. Jadi sebelum Allah minta kita jelajahi segala penjuru dunia ini, Allah udah kasih statement di awal. Aku jadikan bumi ini mudah untukmu. Nah, kalau kita tarik nih ke kehidupan kita sehari-hari, sedang berbisnis, sedang di rumah tangga, suami dan seterusnya, kita harus yakin duluan
Kalau Allah pasti bantu saya. Kalau Allah pasti mudahkan saya. Pasti. Ya, kalau kita lagi berkarir di kantor gitu kan, kita yakin Allah pasti bantu saya. Ngembangin usaha kalau sekarang baru dapat 100 orderan, pingin 1000 orderan, baru ada 100, tapi kan kita yakin Allah pasti bantu saya, Allah pasti mudahkan saya. Sehingga ketika mengalami kegagalan, nggak ada namanya pesimistis lagi. Nggak ada namanya overthinking lagi. Karena kita udah yakin pasti ya Allah pasti bantu kita. Nah, orang-orang yang kayak gini, mereka yang unstoppable. Mereka yang nggak terhentikan, yang terus optimal dalam bekerja, optimal dalam berusaha. Sorry nih Mas Rusdi, kalau untuk kan kita berniat ya, untuk mengafiliasi diri kita sendiri terhadap law of attraction tersebut. Bagaimana caranya menjaga niat itu agar tidak menyimpang nih saat menginginkan sesuatu melalui LOA tersebut? Ya, nah oleh sebab itu kenapa di scripting doa ada yang namanya itu manifest. Melakukan manifesting ketika kita berdoa. Nah, di dalam 3 struktur doa itu, jadi ada yang namanya itu keinginan kita apa. Yang kedua, alasannya apa. Nah, dan yang ketiga, manifesting. Nah, yang alasannya ini ketika kita meminta, misalnya nih saya pingin jaga niat ya, saya pingin ada 1000 orderan setiap hari. Atau katakanlah omset 100 juta per hari. Saya minta sama Allah, ya Allah berikan usaha saya punya 1000 orderan per hari. Nah, itu kan bagus kan? Oh, kita punya 1000 orderan per hari, bagus. Punya anak yang soleh itu bagus. Pergi punya keinginan, punya rumah ideal itu bagus gitu ya. Tapi itu semua untuk apa? Ya, punya 1000 orderan tiap hari, 100 juta per hari. Emang bagus, tapi itu untuk apa? Oleh sebab itu ketika berdoa kita harus ada alasannya. Nah, alasannya ini yang kita libatkan Allah di dalamnya. Oleh sebab itu ketika minta sama Allah, ya Allah berikan 1000 orderan di usaha kami ya Allah. Dengan begitu ya Allah kami mau pakai. Nah ya, untuk mensejahterakan keluarga, untuk mensejahterakan karyawan, untuk mengumrahkan orang tua, untuk lebih banyak bersedekah, berzakat dan seterusnya, membantu fakir miskin dan anak yatim dan seterusnya. Jadi beda. Kalau loa biasa, dia hanya 1000 orderan, dia nggak punya beres, bisa dia flexing, bisa dia posting sana sini. Tapi kalau orang yang punya konsep Quranic law of attraction, dia meminta kepada Allah, dia punya dasar alasannya apa. Ya, dan alasannya ini dia libatkan Allah, bukan hanya untuk berimpact di dalam diri dia sendiri, tapi juga memberikan manfaat kepada lebih banyak orang. Nah, nanti dia akan, ya sebelum itu kami sarankan ketika meminta sesuatu di scripting doa, kalau offline itu ada, saya minta itu teman-teman melakukan scripting doa. Keinginannya apa, alasannya apa, setelah itu baru kita manifesting. Manifesting itu kita mengucapkan alhamdulillah, kayak bersyukur. Kita syukuri apapun yang sudah Allah berikan saat ini. Pingin 1000 orderan, yes, itu permintaan kita. Tapi kalau kita belum mampu mensyukuri 10 orderan, gimana itu mau datang 1000 orderan? Juga ya. Karena kita nggak mampu untuk memanifesting, mensyukuri apa yang ada di depan kita. Gimana kita mau dapat 1000 orderan dan seterusnya? Cuman sebelum kita berdoa, itu biasa saya kasih persepsi di awal. Salah satu persepsi yang saya minta kepada teman-teman itu adalah ketika kita berdoa, biar lebih optimal, kita harus mampu punya satu persepsi. Ada 2 sebenarnya. Yang pertama itu saya bilang persepsinya adalah kita bisa minta dunia untuk keselamatan akhirat. Karena kalau kita bermanifesting atau kita berdoa, sesuatu yang minta dunia, kadang-kadang di dalam hati kita itu ada bisikan, wah hedon kamu itu, kamu hanya minta dunia gitu. Sehingga kita terkotak-kotakan, seolah-olah dunia itu sendiri, akhirat itu sendiri. Padahal nggak kayak gitu. Dunia dan akhirat itu beriringan. Kan ya beriringan. Oleh sebab itu biasa persepsi ini harus diberesin. Persepsi yang kedua yang harus diberesin adalah keyakinan kita. Kita harus yakin kalau semua doa kita itu pasti dikabulkan sama Allah. Nggak ada doa yang nggak dikabulkan. Nah, ini banyak nanya, tapi kan doa saya belum dikabulkan. Nah, tapi kata Imam Said Al-Laham, bukan doa yang tidak dikabulkan. Bukan. Tapi doa yang tertunda. Nah, itu. Ya, doa yang tertunda. Nah, kenapa doa kita itu tertunda? Nah, misalnya perbuatan dosa, itu udah pada tahu, makanan haram gitu ya. Termasuk kalau kita berdoa nanya-nanya, kapannya doa saya dikabulkan ya? Kapan? Ketika kita nanya kayak gitu, disitulah doa kita itu tertunda. Tapi kata Imam Said Al-Laham, ada satu hal yang kita itu nggak sadar, yang membuat doa kita itu tertunda. Kita nggak sadar, setiap kita berdoa kita lakukan ini.
Tapi kita nggak nyadar, ini yang buat doa kita itu tertunda. Apa tuh? Kata Imam Said Alam adalah, ketika kita berdoa, itu tidak selaras, tidak serasi, tidak seirama, tidak seia sekata antara lisan kita dengan bisikan hati di dalam hati kita. Misalnya nih, ya Allah panggil saya umroh tahun 2026 ya Allah. Kita minta mantap kayak gitu, tapi di dalam hati mulai ada ragu-ragu. Bisikan halus banget. Ih, emang bisa ya pergi umroh ya? Utang masih ada di mana-mana, gaji juga masih segini-gini, kerjaan nggak jelas. Nah ini udah mulai mengganggu kan? Betul. Udah mulai mengganggu keyakinan kita. Jadi bertolak belakang, nggak seirama, nggak seia sekata antara lisan kita dengan apa yang kita minta. Ya Allah masukkan anak saya di perguruan tinggi favorit, kedokteran UI gitu ya. Waduh. Tiba-tiba di dalam hati mulai itu. Emang bisa. Uang cuma segini-gininya gitu kan. Kamu cuma tukang apa misalkan. Itu. Mulai nggak yakin. Nah, ini harus diberesin. Dan kita nggak rela. Ya, kita nggak ada kerelaan karena kita nggak yakin. Nah, ini harus diberesin. Caranya gimana? Nah, ada metodenya. Salah satunya itu biar kita nggak ada. Nah, ini karena nggak sinkron kan harus disinkronkan, benar nggak? Betul. Biar antara lisan kita dengan hati kita itu sinkron, kita makin yakin. Nah, caranya kayak gimana? Nah, biasa kalau di offline seminar itu ada cara-caranya. Salah satu cara yang paling gampang itu adalah kita mencari fakta-fakta di sekeliling kita. Ada nggak orang yang misalnya kondisinya keluarga biasa-biasa aja, tapi anaknya bisa kok masuk ke kedokteran, bisa masuk perguruan tinggi, padahal dia nggak biasa, ya keluarga biasa-biasa aja. Ada nggak fakta-fakta itu yang ada di sekeliling kita, yang ada di berita atau di buku yang kita baca? Dan saya selalu yakin kalau Allah itu sudah menunjukkan di hadapan kita. Apalagi di era sosial media. Ya, ada orang yang cuma biasa mantan kasir, dia keluar jualan kue kecil-kecilan, nguntungnya cuma 1.000 perak, 500 perak, tapi dia prasangka baik sama Allah. Dia yakin. Akhirnya sukses. Ya, akhirnya sekarang cabangnya di mana-mana. Betul. Jualannya juga masih dapat 1.000 perak, ya masih segitu-gitu juga. Tapi dengan cabang yang banyak ya dia omsetnya naik gitu. Betul. Jadi nggak ada yang yang seharusnya Allah sudah tunjukkan di hadapan kita ya. Tapi karena apa? Karena kita nggak yakin. Akhirnya apa? Kita harus baca sesuatu yang positif, ya, bergaul juga sesuatu yang positif, ya, lihat hal-hal yang sesuatu positif gitu. Sehingga apa? Kita makin yakin. Wah, tidak ada yang tidak mungkin di sisi Allah. Ketika Allah bilang jadi, terjadilah. Berarti balik ke pertanyaan tadi untuk jadi kawan-kawan untuk menjaga niat agar kita senantiasa kokoh niat kita dan nggak akan kanan kiri. Bereskan dulu persepsi tadi. Bereskan persepsi tadi, balik lagi kepada diri kita dulu. Yakinkan dulu, bereskan diri kita dulu, baru kita yakin lakukan law of attraction tersebut. Dan libatkan Allah. Allah jangan lupa. Doa law of kita. attraction aja nggak cukup, tapi harus ada Allahnya juga. Nah, kalau saya mau tanya nih Mas, untuk Quranic Law of Attraction ini sendiri, ada anak muda ya pesertanya? Atau rata-rata mungkin kaula muda yang mungkin ikut? Ya, yang selama ini sebenarnya kita pingin ada anak muda, ada yang dewasa. Tapi yang banyak ikut itu, kalau saya lihat di audiens itu memang ibu-ibu. Ya, ibu-ibu itu hampir 70-80% tuh ibu-ibu gitu yang ikut, Masya Allah, warakallah ya. Anak muda ada, tapi mayoritas kita lihat pembelajar, ibu-ibu ini semangat belajar ya, kita lihat. Oleh sebab itu kenapa ada salah satu sesi online itu adalah saya bawakan Quranic Law of Attraction series, tirakat dan doa istri untuk sukses suami dan anak. Masya Jadi Allah. ada seriesnya. Itu caranya kayak gimana? Ibu-ibu di rumah ya. Ya, itu kami bawain, ada cara-caranya, dan itu tadi banyak contoh-contohnya oleh Siti Hajar, terus oleh Khadijah, Aisyah dan seterusnya, mereka melakukan ini. Cuma memang Law of Attraction ini kan istilah-istilah barat ya. Maksudnya ya kata-katanya modern gitu ya. Tapi kalau di bahasa-bahasa simpel kita, kayak misalnya prasangka baik sama Allah, berpikir yang baik-baik, itu kita lebih sederhanakan. Misalnya ada yang nanya, emang afirmasi itu ada nggak sih di di para nabi dan rasul, atau visualisasi? Ya, ada namanya afirmasi dan visualisasi. Visualisasi itu membayangkan seolah-olah kita sudah memilikinya. Padahal kan kita belum punya nih. Itu banyak yang nanya sama saya, emang
salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu pernah nggak melakukan itu? Saya bilang pernah, tapi bukan visualisasi namanya. Misalnya nih, kalau kita lagi sholat, kita kan seolah-olah membayangkan ada di hadapan Ka'bah, biar tambah khusyuk. Nah, ini bagian dari visualisasi. Cuma saya bilang visualisasi, afirmasi, scripting doa, itu kan cuma istilah-istilah biar terlihat keren, biar terlihat modern. Tetapi di dalam kitab-kitab yang tradisional, ya, Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu banyak dijelaskan ya terkait dengan bagaimana metode-metode seperti ini. Tapi nggak dijelaskan. Kalau teman-teman cari, ada nggak scripting doa? Rasulullah katakan kalian melakukan scripting doa. Ya, nggak ada, nggak ada gitu ya. Nah, ini yang dibawa istilahnya ke arah modern aja. Berarti ibu-ibu siap-siap tuh. Nanti di rumah mulai tuh kita scripting doa tuh ya, bereskan dulu nih. Jangan sambil marah sama suaminya jangan. Berarti ya. Harus membereskan sampah batin kalau saya sebut. Sampah batin. Ya, harus diberesin dulu. Banyak yang kejadian juga, terutama untuk yang jomblo. Karena ada series juga yang jomblo. Waduh. Menjemput jodoh terbaik. Nah, itu kebanyakan itu masih menyimpan sampah batin di dalam hati mereka. Jadi kan energinya negatif ya, frekuensinya negatif. Sehingga mereka nggak mau menerima dengan ikhlas apa yang udah terjadi. Jadi terima takdirnya dulu, sehingga kita banyak minta mereka untuk istighfar. Mungkin dulu-dulu pernah berucap sesuatu ya, pernah berucap sesuatu yang mereka nggak inginkan. Nah, bisa jadi diaminkan sama malaikat tuh. Waduh. Kan sesuatu yang tidak diinginkan, sesuatu yang kita pesimis, kita ucapkan. Betul. Pernah gitu, itu kita harus beristighfar. Kita harus minta ampun sama Allah. Iya, seperti itu. Jadi ya ada tahapan-tahapan dan banyak itu sampah batin diberesin dulu. Misalnya dulu pernah dijodohkan gitu kan, tapi nggak jadi nih. Nggak jadi. Nah, kecewa itu masih kebawa di dalam alam bawah sadar dia. Mungkin dia bilang enggak, tapi di dalam hati dia masih tersimpan rasa itu misalnya. Betul. Nah, kayak gitu, hal seperti itu. Kalau yang para istri biasanya untuk suaminya ya kita biasa bangun prasangka baik ya kepada suaminya gitu ya, terus yakin kalau suaminya bisa sukses, anak-anak bisa sukses, dan mengurangi prasangka buruknya. Karena kan sekarang suami luar biasa ya, di luar kan godaannya banyak ya, pelakor dan lain-lain gitu ya. Nah, ini harus kita bangun dari dalam keluarga. Jadi banyak yang bisa kita lakukan sebenarnya. Untuk anak-anak kita juga bisa. Bagaimana kita nge-build di law of attraction ini kepada anak-anak kita. Misalnya nih contoh, ibu-ibu lihat anak-anaknya di ruangan sini misalnya, lagi lari-lari nih. Lagi lari-lari. Biasa kan dalam pikiran kita, khawatir dia jatuh. Khawatir. Bisa jatuh beneran. Bisa jatuh. Atau biasa kita langsung bilang, jangan lari-lari. Nanti kamu jatuh loh, jangan lari-lari gitu. Seolah-olah setiap orang lari dia jatuh. Nah, ini kan membentuk di alam bawah sadar kita, sehingga kita harus ganti kata-kata kita di dalam ruangan, berjalan ya dek, gitu, atau berjalannya pelan-pelan ya, gitu. Jadi kita harus ganti cara kita menyuntikkan kan kata-kata ini menyuntikkan ya ke alam bawah sadar anak-anak kita. Apa yang kita ulang-ulang itu masuk ke alam bawah sadar kita, dan alam bawah sadar ini dia on 24 jam dan nggak bisa memfilter, repot sekali. Apa yang masuk, walaupun terus menerus positif negatif dia terima walaupun aja. Sedang istirahat lagi tidur gitu. Tidur ya. Dia akan on. Misalnya nih ya, kalau ibu-ibu yang punya balita, biasanya balita itu ditidurin, setelah tidur ibunya tidur juga kan? Betul. Begitu balitanya batuk dikit atau gerak dikit, bisa lompat ini sang ibu langsung liatin anaknya kan? Betul. Karena apa? Sebelum dia tidur udah tersimpan, udah terekam di alam bawah sadar, ke alam bawah sadar anak saya ini lagi tidur. Sehingga karena dia sayang sama anaknya kan udah ketanam di sini. Terjadi dikit apapun dia bisa langsung. Apalagi kalau kita sayang sama Allah ya. Ya, insya Allah. Nggak kebayang. Tapi ada nggak sih Pak kira-kira harapan Bapak terhadap generasi muda Muslim nih yang mulai tertarik dengan Quranic Law of Attraction ini? Ya, jadi apalagi yang zillennials ya, dengan perkembangan zaman yang luar biasa saat ini gitu ya, dengan tereksposnya sosial media gitu. Nah, ini penting banget untuk membangun mental positif, keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi apapun godaan-godaan di zaman digital yang luar biasa, informasi yang sangat banyak saat ini, sehingga kita selalu yakin sama Allah, sehingga kita lebih produktif. Jadi harapannya ya anak-anak muda ini
bisa punya pemahaman law of attraction berlandaskan Al-Quran ini, sehingga tertata nanti cara berpikirnya, keyakinannya dia punya tujuan hidup, karena di dalam doanya itu dia akan bawa di dalam tujuan hidup, nggak gampang down, nggak gampang overthinking, karena dia ada keyakinan tadi yang kita bangun di alam bawah sadar dia, bahwa Allah bantu dia, Allah pasti tolong dia, sehingga dia mau lebih banyak untuk berkreasi, untuk lebih produktif, untuk melakukan hal yang banyak manfaatnya untuk umat. Yuk lebih produktif kita. Amin. Perbaiki diri ke depannya dengan jangan lupa Allah Subhanahu wa taala baru yang lainnya. Ya. Begitu. Oke, jika Bapak boleh saya minta nggak kira-kira satu pesan aja yang penting dari buku Quranic Law of Attraction ini. Gitu. Ya, jadi pesannya adalah membangun prasangka baik kita kepada Allah Azza wa Jalla. Prasangka baik kita terhadap Allah Azza wa Jalla. Secara kata-kata memang gampang nih kita lakukan gitu ya. Kayak saya zaman dulu kalau disuruh sama orang tua beliin kecap gitu ya. Kecap. Sepanjang jalan dari rumah sampai kios saya akan bilang kecap kan. Sampai di kios bisa jadi lupa kan teman kios ya apa ya. Nah, apakah hanya seperti itu? Atau ada cara-cara tertentu yang bisa kita lakukan bukan hanya secara lisan gitu ya. Betul. Tapi ada cara-cara yang bisa kita lakukan secara daily basis, secara keseharian. Kalau teman-teman bisa lakukan ini, insya Allah keyakinannya makin tebal, makin tumbuh itu keyakinan, sehingga pertolongan Allah itu datang. Nah, caranya kayak gimana? Nah, kami paparkan di dalam konsep Quranic Law of Attraction ini, sehingga makin yakin, makin prasangka baik. Luar biasa. Kalau kita lagi happy-happy enak ya. Prasangka baik sama Allah gampang sekali, karena kita lagi senang-senang, lagi happy. Tapi kalau lagi nggak happy, lagi di titik terendah dalam hidup, lagi banyak cobaan, betul. Gimana supaya bisa tetap frekuensi kita berprasangka baik sama Allah? Gimana frekuensi itu tetap on? Maka kita butuh caranya. Nah, di dalam Quranic Law of Attraction ini dijelaskan cara-caranya. Berarti lengkap banget ya ini ya. Isinya nggak hanya, berarti buku Quranic Law of Attraction ini bukan hanya tentang berpikir positif aja, tapi diajarkan torikohnya juga ya. Ada 3 yang kita ulas di dalam buku Quranic Law of Attraction ini. Ada 3. Yang pertama itu, kalau 3 ini kita lakukan, insya Allah prasangka baik kita tetap on, tetap di high frekuensi. Nah, yang pertama itu adalah kita memperbaiki cara berdoa kita. Bagaimana supaya kita berdoa makin yakin kita dengan apa yang kita doain, apa yang kita minta. Yang kedua, itu cara bersyukurnya. Kita kan udah tahu, semakin kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Ibrahim ayat 7. Itu udah pada tahu, kita zaman SD, SMP, SMA, udah banyak guru-guru bilang kayak gitu kan. Tapi kalau saya tanya, cara syukur kayak gimana yang bisa mendatangkan nikmat Allah yang banyak, biar kayak air bah gitu datang ke dalam kehidupan kita langsung. Cara syukurnya itu kayak gimana? Banyak yang bingung. Iya cara syukurnya kayak gimana ya? Bingung. Nah, di dalam buku ini kami jelaskan cara bersyukur yang bisa mendatangkan nikmat Allah yang banyak. Terus yang ketiga adalah bagaimana cara kita mendatangkan pertolongan Allah. Ya, ada yang di dalam Al-Quran kan Allah katakan, mintalah pertolongan melalui sholat, sabar, dan sholat. Nah, di dalam buku Quranic Law of Attraction dijelaskan bagaimana cara sabar yang bisa mendatangkan pertolongan Allah. Apakah cuma berdiam diri aja atau sabar yang kayak gimana? Yang kalau kita lakukan, sabar ya di mulut doang aja gitu ya. Ya, pasti pertolongan Allah itu datang. Nah, ini ada yang 3. Nah, ini banyak tanya. Nah, keempatnya mana sholat? Saya tulislah buku panduan cara sholat yang mendatangkan pertolongan Allah. Banyak yang protes. Nah, ini bukan sholat itu udah biasa, udah diajarkan benar. Tapi kalau kita merujuk kepada Al-Quran, kan Allah bilang pertolongan, mintalah tolong kepadaku melalui sholat dan mendirikan sholat. Dan sabar, sholat dan sabar. Pertanyaannya, sholat kayak gimana yang bisa mendatangkan pertolongan Allah? Jangan-jangan kita cuma ngambil benefit sholat yang menggugurkan kewajiban. Nah, itu. Benefit itu aja yang kita ambil. Kita lupa ada benefit lain yang Allah bilang. Kalau sholat itu bisa mendatangkan pertolongan Allah. Tapi banyak yang nggak ngerti cara sholatnya itu kayak gimana. Nah, oleh sebab itu saya lengkapin buku ini dengan salah satu buku panduan cara sholat yang mendatangkan pertolongan Allah. Nah, kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Berarti
nggak hanya Quranic Law of Attraction aja ya. Kira-kira ada nggak sih rencana untuk nulis lanjutannya atau mengembangkan konsep ini dalam bentuk lain gitu? Insya Allah ada dalam bentuk seminar offline, seminar online, dan ada e-course-nya. Ya, jadi banyak teman-teman yang nggak bisa online karena terbentur dengan waktu, nggak bisa offline karena terbentur oleh jarak, gitu ya. Jadi kami siapkan e-course-nya melalui Mindsight ID, gitu ya. Quranic Law of Attraction. Mindsight ID. Ya, itu bisa diakses di Mindsight ID. Oh, boleh namanya. Nanti kita taruh link ya di sini ya. Di sini ya kita taruh link di sini. Nah, itu bisa akses lewat smartphone, handphone, laptop 24 jam. Oh, 24 jam bisa diakses, dan itu bisa akses selama 12 bulan. Iya, kalau untuk seminar tadi gimana tuh? Kalau seminar offline itu bisa dicek di akun Instagram kami ya, @Quranic Law of Attraction. Quranic Law of Attraction. Itu bisa dicek di sana semua kegiatan-kegiatan offline maupun kegiatan-kegiatan atau jadwal seminar yang online. Kalau buku ada di insbookstores.com. Insbookstores. Ya, nah itu insya Allah kami lagi berazam untuk menuliskan 365 judul buku. Sekarang baru saya tulis itu sekitar 12-13 judul ya. Nanti insya Allah terus ke 365 judul. Banyak juga yang protes nih. Ya, kenapa harus nulis buku? Ini daya baca umat di Indonesia ini rendah banget. Kalau kita lihat data internasional, itu Indonesia termasuk yang daya baca bukunya paling rendah dibanding dengan negara tetangga. Kalau baca handphone ya tinggi ya. Baca WA apa itu tinggi. Tapi kalau baca buku nih, konteksnya baca buku. TikTok tuh tinggi ya. Ya. Kalau baca buku itu rendah. Daya baca kita itu rendah. Nah, disitulah banyak yang protes sama saya. Ngapain banyak nulis buku? Siapa yang baca? Tapi niat kita kan nggak ke situ. Niat kita adalah justru nih potensi kita untuk meningkatkan daya baca umat. Nah, jadi 365 judul. Begitu dekat ke 300-an judul, kami mau launching satu program. Namanya itu One Day One Inspiration Book. Satu hari kita akan bedah satu buku inspirasi Muslim selama 365 hari. Jadi nggak ada liburnya. Nggak ada liburnya, 365 hari. Dan itu bisa diakses di online. Course-nya udah. Ya. Bukunya juga udah ya. Pelatihannya udah. Ternyata ada program lagi habis itu ya. Ya, 300 yang One Day One Inspiration Book, 365 judul. Bahkan kita pingin kayak misalnya di setiap rumah itu ada kayak perpustakaan kecil. Betul. Sehingga nanti kita siapkan kayak jurnal bukunya. Jadi ada kayak katalog bukunya, apa yang dia udah baca, dia bisa tulis. Betul. Nomor 1, judulnya apa, key summarize-nya apa. Nomor 2 dan 3, nanti ditempelin tuh buku-buku yang ada di rumah. Jadi kalau ada tamu datang, dia ambil dulu itu buku jurnal itu. Dia ambil, dia lihat tuh, oh kayaknya saya tertarik nih nomor 3. Tek, dia langsung lihat di lemarinya, ini nomor 3 apa. Gitu. Jadi tamu yang datang di rumah kita, ya mereka juga atau keluarga kita, anak-anak kita. Untuk membangun daya baca umat. Karena daya baca ini penting banget ya. Betul. Kita umat Islam jangan meninggalkan kebiasaan peradaban juga ya. Kalau kita ikro. Ya, nggak boleh kita meninggalkan. Karena firman Allah yang pertama adalah ikro. Ya. Ikro, guys. Tuh jangan TikTok, bukan TikTok, tapi ikro. Nah, itu dia. Luar biasa, sungguh luar biasa pada sesi kali ini. Obrolannya cukup dalam dan daging semua ya. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan nikmat belajar tentang bersyukur, belajar tentang mindset yang bagus, dan juga belajar bagaimana cara kita sampai kepada tujuan atau keinginan kita, tapi tidak juga kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, karena sesungguhnya ya dunia ini Allah ciptakan dengan seluas-luasnya, begitupun akhirat tidak ada ujungnya. Jadi makanya dunia dan akhirat itu harus saling beriringan. Mungkin dari saya sekian. Sebelum kita tutup sesi kali ini, boleh dari Mas Husdin sampaikan ke pemirsa di rumah pesan-pesan sepatah dua patah kata, boleh sebelum nanti kita tutup ya. Oke, Masya Allah, warakallah. Terima kasih banyak nih teman-teman yang sudah menyimak pembicaraan kita hari ini. Satu kata dari saya, ya, apapun problemnya teman-teman, di titik terendah dalam hidup teman-teman, ujung-ujungnya Allah pasti bantu. Ujung-ujungnya Allah pasti tolong kita. Luar biasa. Sebelum kita tutup sesi kali ini, saya punya yel. Kebetulan saya ngelihat di buku Quranic Law of Attraction ini, jadi meraih asa dengan energi kalam ilahi. Maka kalau saya sebut QLOA, meraih asa dengan energi kalam ilahi. Bisa ya? Kawan-kawan semua diikutin ya di rumah ya. Boleh, Mas Boleh. Din? Boleh. QLOA,
Meraih asa dengan energi kalam ilahi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.